Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki target generasi emas di tahun 2045. Untuk itu, perlu dukungan kehidupan sumber daya manusia yang sangat berkualitas dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting anak-anak. Kembali bersama dengan sahabat Eljon TV semuanya dalam program We Are Lion bersama dengan saya Raditya. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 07B1, yakni Ketua Global Service Team atau GST, yakni Bapak Edwin Purwohadianto bersama dengan Presiden dari Lions Club Jakarta Selatan Sentenial Pondok Indah sekaligus anggota dari GST Team, Presiden Weni Arsyanti. Sudah hadir bersama dengan kita semuanya. Iya, apa kabar semuanya, Bapak baik, Ibu? Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. kalau kita berbicara tentang stunting gitu ya, karena pencegahan dan penanganan stunting ini sangat-sangatlah harus diperhatikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Apa sih sebenarnya stunting itu, Pak? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan kesehatan anak, di mana mereka mendapatkan asupan gizi yang kurang memadai dalam jangka waktu yang lama, atau juga disebabkan oleh lingkungan yang kurang higienis atau sanitasi setempat yang buruk. Oke, kalau berbicara tentang stunting tadi disampaikan adalah gangguan kayak gitu ya untuk pertumbuhan anak. Apa yang dilakukan oleh Lions Club untuk mensikapi hal tersebut? Jadi di internasional kita ada 5 fokus pelayanan di tahun ini. Salah satunya adalah relieving the hunger. Inilah yang bisa match dengan kita bisa menanggulangi stunting ini. Gitu. Nah, program kegiatannya apa yang akan dilakukan dalam pencegahan stunting ini, Pak? Dalam pencegahan stunting kita akan memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak yang terdampak stunting, dan juga kita akan melihat lingkungan tersebut. Kalau seandainya sanitasinya yang kurang baik, kita akan membuatkan jamban komunal di daerah tersebut. Oke, nah tentunya untuk melakukan kegiatan itu ada ketua panitianya ya yang akan melakukan. Ya. Nah, kebetulan hadir juga bersama dengan kita Presiden Weni Arsyanti, tapi biasanya dipanggilnya Bu Wence. Ya. Jadi nama populernya Pak Panggungnya ya? Nama panggungnya Wence. Ya. Oke, baik. Berbicara tentang kegiatan tadi disampaikan oleh Pak Edwin. Nah, apa yang menjadi latar belakang Lions Club untuk melakukan kegiatan ini? Padahal stunting ini sudah sangat-sangat concern dilakukan oleh pemerintah. Betul sekali Mas Adit. Jadi pemerintah memang saat ini sedang menggalakkan program pencegahan dari stunting. Jadi butuh waktu yang lama buat kami panitia untuk mencari data, kemudian survei, dan juga kami berdiskusi panjang ya, berdiskusi panjang dengan aparat-aparat terkait stunting di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tebet, Mampang, dan Setiabudi. Jadi 3 kecamatan ini kami diberi tugas oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan untuk membantu mengatasi masalah stunting di 3 kecamatan ini. Nah, diskusi dan juga pencarian data kami, survei kami lakukan itu untuk memastikan bahwa program yang akan kami lakukan ini adalah tepat sasaran dan bermanfaat. Dan pastinya kita akan berusaha untuk tidak tumpang tindih dengan program yang pemerintah lakukan untuk penanggulangan masalah stunting ini. Dan dari pantauan kami ya Mas Adit, memang pemerintah masih banyak membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Dan kami juga dari Lions Club Distrik 307B1 ingin sekali terlibat untuk mengatasi masalah stunting ini. Harapan kami dari Lions Club Distrik 307B1 untuk membantu masalah stunting ini bisa memberikan bantuan yang berefek baik untuk anak-anak terkait pertumbuhan kesehatannya, sehingga bisa melahirkan generasi yang sehat dan pastinya bisa mewujudkan negara yang unggul. Demikian, Mas Adi. Nah, tentunya ini adalah bentuk dukungan yang sangat positif dan berkolaborasi. Tadi disampaikan dari Wali Kota Jakarta Selatan. Betul. Tentunya dalam suatu kegiatan ini bersama dengan stakeholder terkait untuk dapat melakukan kegiatan ini ya. Nah, iya, bentuk kegiatannya sendiri apa yang akan dilakukan oleh Lions Club ini? Wah, ini penjelasannya lumayan panjang ya Mas Adit ya. Supaya lebih clear dan pemirsa juga
selain mengetahui tentang apa itu stunting, program ini juga sangat penting untuk diketahui oleh pemirsa Eljon TV. Betul Mas Adit. Jadi untuk program jangka pendek ya, yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi atau edukasi terkait bahaya stunting. Jadi penekanannya kepada bahaya stunting gitu. Jadi masyarakat khususnya orang tua yang anak-anak stunting ini, dari survei yang kami lakukan itu 85% itu sangat memahami terkait dengan cara mencegah stunting. Jadi artinya mereka tahu bahwa supaya anak-anak mereka tidak stunting harus diberikan asupan gizi yang baik, diberikan nutrisi yang baik, kemudian lingkungan yang baik. Tapi kenapa masih terjadi stunting? Hal ini karena orang tua abai, tidak terlalu aware dengan bahaya stunting yang sebenarnya sangat fatal. Pengetahuan mereka terkait bahaya stunting itu mayoritas hanya pada bahwa anak stunting ini tinggi badannya lebih rendah daripada anak seusianya. Jadi mereka hanya berpikir nanti stunting hanya menyebabkan tinggi badan anak saya lebih pendek. Toh nanti pada saat mereka sekolah, mereka aktif berkegiatan bisa mengejar dengan basket, dengan berenang gitu kan. Padahal bahaya stunting adalah kerusakan otak yang bisa mempengaruhi kemampuan kognitif, juga kemudian bisa terjadi kerusakan mata pada mata, dan ini cukup fatal. Banyak anak stunting yang mengalami low vision. Kemudian juga kerusakan pada hati, ginjal, jantung, dan banyak dampak buruk lainnya. Ya, ini yang tidak diketahui oleh orang tua. Jadi kami akan berikan edukasi terkait ini. Yang kedua adalah kami akan memberikan makanan tambahan, dan ini sudah kami diskusikan dengan dinas kesehatan terkait bahwa mereka sangat membutuhkan tambahan makanan berupa protein tinggi dari hewani. Jadi kami akan berikan tiap minggunya, Mas Adit. Setiap minggu berarti iya, ya? Betul. Setiap minggu kami berikan makanan tambahan dari protein hewani seperti ikan, daging, telur, dan itu kami lakukan selama 12 kali atau 3 bulan. Nah, jenjang waktu 3 bulan ini harapannya pertumbuhan kesehatan anak membaik. Dan yang selanjutnya program yang kami lakukan, kami juga melakukan evaluasi kesehatan pada anak-anak ini. Jadi dari awal kami akan periksakan anak-anak ini dari berat badan, tinggi badan, kemudian kita berikan tes seperti tes Mantoux dan lain-lain. Kemudian kita catat, kita report untuk report, dan kemudian tiap minggunya kami akan pantau supaya dapat diketahui progres kesehatan selama 3 bulan ini. Dan ini data ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan lah ya untuk program yang berikutnya. Apakah efektif? Jika tidak, apa yang harus diperbaiki? Seperti itu. Dan kemudian seperti tadi DC Edwin sampaikan bahwa masalah stunting ini tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk, tapi juga lingkungan dan sanitasi yang buruk. Jadi Mas Adit nih harus tahu ya bahwa di kota besar seperti ini ternyata banyak lingkungan yang tidak mempunyai jamban. Nah kan, begitu bisa dikata? Dari 3 kecamatan ini di Jakarta? Iya betul. Di Jakarta ini, Jakarta Selatan khususnya ya, karena memang kami fokus di 3 kecamatan ini. Dari 3 kecamatan ini ada 2 kecamatan yang membutuhkan jamban komunal di beberapa titik. Dan dari hasil survei kami ternyata yang paling parah itu ada di Kecamatan Setiabudi. Nah, Mas Adit pasti bayangannya Setiabudi itu apartemen, rumah mewah, perkantoran. Ternyata ada satu lingkungan RW, satu RW ada 550 titik rumah yang tidak mempunyai jamban. Jadi insya Allah dalam jangka waktu pendek ini kami akan buatkan jamban komunal yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk di sana. Dan pastinya dalam program ini kami bekerja sama dengan aparat di 3 kecamatan, bukan cuma hanya staf-staf di kecamatan, tapi juga terlibat dari dinas kesehatan, Kesra, Puskesmas, Posyandu, bahkan kader-kadernya juga ikut terlibat dan membantu kami. Luar biasa sekali. Jadi memang para pemirsa Eljon, apa yang dilakukan oleh Lions Club itu bukan serta-merta hanya melakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan dengan adanya survei, bahkan juga tadi sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Nah, Bu Wenza tadi kan mengatakan ini kegiatan yang sifatnya ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka panjangnya apa yang ada pada Lions Club ini? Nah, kalau untuk jangka panjang,
Tadi jangka pendeknya kita akan buatkan salah satunya jamban komunal Ya. di satu titik dulu. Betul. Ternyata masih ada beberapa titik yang membutuhkan. Mudah-mudahan kami masih punya kemampuan untuk bisa membantu membuatkan jamban komunal di beberapa titik lainnya. Dan selanjutnya juga kami akan membuatkan buku saku edukasi tentang bahaya stunting seperti tadi saya jelaskan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di beberapa kampanye program penanggulangan stunting, atau kita klik Google stunting, yang keluar itu ilustrasinya hanya gambar anak lebih tinggi dengan anak yang Betul, lebih pendek. betul. Jadi orang tua tuh tidak aware bahwa bahaya stunting itu bukan hanya sekedar tinggi badan. Yang paling fatal adalah kerusakan pada otak. Dan mereka punya masa emas, Mas Adit, dari anak-anak ini 0 sampai 36 bulan. Oke. Begitu melewati masa 36 bulan ini, artinya kerusakannya sudah permanen, tidak bisa ditanggulangi. Nah, Jadi edukasi ini benar-benar harus dari awal betul. pencegahannya tersebut ya. Iya, jadi kita akan buatkan buku saku terkait bahaya stunting agar memudahkan kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat kan. Nanti kita buatkan dengan ilustrasi yang menarik dan Oke. yang mudah dibaca, yang gampang dicerna supaya orang tua nggak malas membacanya, Mas Adi. Betul, oke. Terima kasih Bu Wence. Nah, saya kembali kepada Pak Edwin karena ini kan Landscape tentunya untuk bisa melakukan dari apa program yang dilakukan oleh Bu Wence tadi sudah paparkan tidak bisa berjalan begitu saja, gitu ya. Dalam artian di sini adalah dalam skup terkecil, mungkin dari panitiaan segala macam gitu. Nah, yang saya ketahui Landscape ini kan mempunyai banyak klub gitu ya. Nah, apakah kegiatan ini dilakukan oleh klub tertentu atau semua klub yang ada di distrik 307B1? Jadi memang inisiasi kadang-kadang hanya dari satu klub atau dua klub ya. Tapi biasanya kita mengajak seluruh klub yang ada di distrik untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan baksos yang kami lakukan. Oke, gitu ya. Jadi ini tentunya akan berkolaborasi dengan klub-klub yang ada, gitu ya, Iya. Pak Edwin dan Bu Wence ya. Oke, saya kembali kepada Bu Wence gitu ya. Nah, dari yang disampaikan tadi pelaksanaan stunting ini, kapan pelaksanaannya akan dilakukan? Kita akan mulai mensosialisasikan di minggu ini supaya klub-klub di distrik 307B1 bergabung, kita bersama-sama, dan insya Allah pelaksanaannya kita akan mulai di akhir bulan Februari ini. Oke, nah bagaimana kalau pemirsa Ajon TV ingin terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan ini? Oh, boleh sekali, boleh sekali, karena pada dasarnya masalah-masalah kita bahkan di lingkungan terdekat kita sebenarnya juga banyak masalah ya Mas Adit ya. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan meningkatkan kepedulian, pasti masalah-masalah apapun bisa kita atasi, mungkin bisa kita selesaikan. Jadi kami sangat terbuka untuk bantuan donasi dari masyarakat atau dari pihak-pihak swasta, sponsorship, itu nanti akan kita sampaikan, kita sosialisasikan juga ke keluarga. Baik, Pak Edwin, tentunya kegiatan ataupun program dari stunting ini kan tidak dapat dilakukan serta-merta hanya dalam waktu tertentu gitu ya. Iya, betul. Karena kan pertumbuhan anak-anak itu kan setiap harinya juga ada aja gitu kan ya. Jadi tentunya perlu jangka panjang. Nah, apakah kegiatan-kegiatan ini khususnya program pengentasan untuk stunting ini dapat dilakukan untuk program jangka panjang atau legacy di distrik 307B1? Jadi kami sudah melakukan dengan membuatkan buku saku tadi, yaitu Stop Bahaya Stunting, dan ini akan menjadikan legacy di komite Relieving the Hunger, dan kita juga akan membuatkan jamban komunal di beberapa tempat yang tadi kurang, masyarakat di situ kurang ada jamban di situ ya, sehingga kita akan membuatkan itu juga akan menjadi legacy untuk ketua komite lingkungan hidup. Nah, ini menjadi legacy dari proyek kami untuk di situ. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi kan ini bisa dilakukan bukan hanya dari lain saja, tetapi juga pemirsa Ajon TV pun juga bisa untuk berpartisipasi melakukan kampanye tentang bahaya stunting ini. Karena selama ini yang kita tahu stunting adalah ya kurang tinggi badan itu adalah stunting. Seperti itu. Padahal tadi Bu Wence sudah sampaikan panjang kali lebar, tidak, bukan gitu aja gitu ya. Nah, apa sih harapannya yang dilakukan dari Landscape yang diharapkan dengan kegiatan stunting ini? Harapannya dengan kita melakukan stop stunting ini, program stop stunting ini, kami kan nanti akan membuatkan suatu data. Jadi dari hasil evaluasi kami terhadap kesehatan anak selama 3 bulan ini,
apakah efektif dengan bantuan tambahan gizi dengan protein hewani atau mungkin harus ditambahkan dengan suplemen lainnya. Nah, nanti data ini akan bisa dimanfaatkan untuk proyek yang berikut gitu kan, sebagai acuan gitu. Dan kalau bicara harapan kami, ya pastinya kami berharap bahwa tidak lagi ada anak-anak stunting, karena harapannya tuh anak-anak tuh bisa tumbuh dengan sehat, dengan cerdas. Normal. Karena ini stunting ini seperti sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran yang seharusnya kita potong, kita stop. Dari keluarga yang prasejahtera dan kurangnya kepedulian orang tua terhadap bayi stunting akan melahirkan anak yang stunting. Anak yang stunting akan mengalami kerusakan otak, mempengaruhi kognitif. Akhirnya kala mereka besar, kemampuan mereka untuk mandiri juga sangat minim, sehingga melahirkan lagi keluarga yang prasejahtera. Gitu. Jadi semoga kita dengan usaha kita, pelayanan kita bisa membuat anak-anak stunting ini diperbaiki kondisi kesehatan dan menjadi anak-anak yang sehat, melahirkan generasi yang cerdas. Luar biasa sekali. Terima kasih Lions Club sudah sangat peduli dan concern terhadap bahaya stunting ini. Nah, Bu Wence, tadi kan sampaikan ada 3 kecamatan yang akan menjadikan proyek pertama Lions Club untuk penanganan bayi stunting ini. Padahal kalau kita tahu di Lions Club pengabdiannya kan bukan hanya terbatas di wilayah Jabodetabek saja gitu. Apakah ini akan merambah ke daerah-daerah yang lain juga dalam pelaksanaan kampanye Stop Stunting ini? Insya Allah Stop Stunting ini akan menjadi program jangka panjang. Jadi bisa jadi kita akan juga membantu wilayah-wilayah lain, tapi pastinya kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Oke, Bu Wence, kalau ngomong berbicara tentang stunting, program yang dilakukan Lions Club ini kan sudah berkontribusi ingin melakukan kegiatan yang tadi disampaikan. Bersinggungan nggak sebenarnya itu dengan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Mungkin pemerintah sudah mempunyai katakanlah tornya sendiri nih, gitu loh. Sementara Lions Club juga apakah mengikuti dari pemerintah itu atau mengkombinasikan dari program yang dilakukan ini? Baik, jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kami sudah melakukan pengumpulan data, survei, dan juga diskusi panjang dengan aparat terkait. Jadi kalau bicara program dari pemerintah itu lebih kepada mayoritas adalah pencegahan. Jadi pemerintah itu memberikan edukasi, terutama selain kepada masyarakat, diutamakan kepada para siswa-siswi sekolah, khususnya yang perempuan. Jadi diberikan edukasi supaya anak-anak perempuan ini menjaga kesehatannya dan juga diberikan suplemen penambah darah, agar mereka kelak ketika menjadi wanita dewasa, kemudian mereka hamil, mereka bukan sebagai wanita hamil yang mengalami anemia. Karena biasanya wanita hamil yang anemia itu akan melahirkan anak yang stunting. Jadi dari lahir mereka sudah kekurangan gizi, sudah kekurangan nutrisi. Jadi kita membackup dari program pemerintah. Kita lebih kepada memperbaiki kondisi gizi daripada anak-anak stunting ini. Gitu. Oke, kalau berbicara tentang memperbaiki ataupun juga mendukung, artinya kan anak-anak ini sudah terlahir, gitu ya, dari usia berapa? Lebih? Nol, mulai dari nol. Oke, nah, apakah juga ini edukasi ini juga akan diberikan kepada mereka-mereka yang masih dalam kondisi mengandung, gitu? Betul. Jadi kalau bicara edukasi, kami akan juga berikan kepada masyarakat umum. Oke. Gitu. Makanya kami jadi buatkan, tidak terbatas kepada skala usia tertentu gitu ya? Tidak. Kalau untuk bicara bahaya stunting ini kami akan berikan bukan hanya pada orang tua yang anak-anak stunting, tapi juga kepada masyarakat umum. Betul, gitu. karena biar mereka lebih memahami tentang bahaya stunting tadi. Lebih aware. Betul. Mungkin harus ditakut-takutin Mas Adit. Gitu. Iya, biar nggak cuek gitu. Karena lebih cenderung mereka tuh yang penting anak kenyang. Apa sih yang menjadi hambatan ketika mau, tentunya dalam melakukan edukasi atau juga informasi yang sifatnya baik, banyak juga tidak mereka yang katakanlah acuh ataupun cuek seperti itu. Ada nggak sih hambatan-hambatan khusus? Itu banyak sekali. Jadi kalau zaman dulu ibu saya, ibu saya dulu, waktu saya masih kecil, posyandu itu rame, orang-orang rame-rame ke sana. Kalau sekarang posyandu, kadernya harus datang ke rumah. Bola, ya? Betul, dan insya Allah kami akan lakukan itu. Member kami ada berapa ya, Len Edwin ya, ribuan ya. Untuk distrik 307B1, insya Allah kami akan coba
bergantian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu terkait Oke, bahaya Pak Edwin, stunting. dalam kegiatan Stop Stunting ini, apakah Lions Club mendapatkan dukungan dari pihak tertentu sehingga akan melakukan kegiatan ini, atau semuanya dilakukan oleh Lions Club sendiri? Jadi sementara ini kami masih konsolidasi dapat dari klub-klub di bawah distrik 307B1. Kita ada 76 klub dan kita tetap juga berusaha kepada member-member kami yang punya hubungan dengan pihak-pihak luar ataupun perusahaan-perusahaan untuk bisa menghimbau mereka ikut membantu dalam penanganan stunting ini. Baik, dan juga tentunya apa yang sudah dilakukan Lions Club ini akan menginspirasi kepada semua masyarakat di Indonesia agar bahaya stunting ini benar-benar terhenti. Betul. Gitu ya, terhenti dalam artian di sini Amin. mereka teredukasi gitu ya, dan menciptakan ataupun juga mendapatkan generasi emas sesuai dengan harapan pemerintah gitu ya. Baik, Pak Edwin, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali terhadap bahaya stunting ini kepada pemirsa Eljon TV. Terima kasih. Kami harapkan pemirsa Eljon TV bisa ikut membantu program pemerintah ataupun program dari Lions Club untuk bisa menstop bahaya stunting yang ada di bumi Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edwin dan juga Bu Wenza yang sudah Terima hadir di kasih, studio Mas Eljon Adi. TV untuk dapat memberikan informasi kepada kami tentang bahaya stunting. Sukses untuk kegiatan Lions Club dan kita Amin. bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Sahabat Eljon TV, pencegahan dan penanganan stunting masih sangat terhambat oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah. Bahkan perilaku untuk memfokuskan agar mencegah lahirnya anak stunting juga belum benar-benar tepat dipahami. Untuk itu, perlu pemahaman dan edukasi khusus terhadap bahaya stunting kepada seluruh lapisan masyarakat. Saksikan program We Are Lions di channel Eljon TV dan jangan lupa like dan subscribe serta share sehingga kami dapat memberikan informasi, edukasi yang memahami untuk pada mereka yang membutuhkan. Salam pengabdian dan sampai jumpa. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.